Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini saya akan berbagi dan sharing kepada teman-teman semua terkait dengan fikih sedekah. Guys, mungkin banyak di antara kita yang masih sayang dengan harta yang kita punya. Padahal yang namanya berbagi dan peduli dengan memberikan sebagian harta kita kepada orang lain, terutama yang membutuhkan, ini adalah amal yang sangat mulia. Teman-teman semua, ya, seperti yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 3 yang bunyinya Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ada banyak istilah dalam ilmu syariat yang terkait dengan berbagi harta yang kita tahu dan sering kita dengar, atau teman-teman mungkin sudah mulai merasakan manfaat dari zakat, kemudian manfaat dari infak, kemudian teman-teman juga sering melakukan sedekah, kemudian ada wakaf, ada hibah, ada hadiah, ya. Bahkan kita sering mendapatkan hadiah, ya. Kemudian ada waris dan wasiat. Nah, kira-kira apa perbedaannya di antara berbagi harta tadi, ya? Dari zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, hadiah, waris, dan wasiat. Oke, guys, kita akan bahas satu persatu secara detail. Nah, terkait dengan sedekah, sedekah adalah memberikan sesuatu di jalan Allah yang bersifat umum, ya, baik yang wajib maupun yang sunnah, ya, baik itu berupa harta benda maupun bukan harta benda. Jadi kalau kita membelanjakan harta kita bukan di jalan Allah, maka tidak disebut sebagai sedekah. Nah, teman-teman semua, ya, banyak sekali dalil-dalil tentang sedekah, ya. Namun, saya akan share juga terkait dengan sedekah yang dimaknai dengan zakat, dan ini sifatnya adalah wajib. Seperti yang tercantum dalam Quran surat Al-Taubah ayat 103 yang bunyinya adalah خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Artinya, ambillah sedekah atau zakat dari sebagian harta mereka, ya. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Taubah ayat 103. Nah, ada juga teman-teman semua yang terkait dengan sedekah yang dimaknai dengan sunnah. Nah, apa kira-kira sedekah yang dimaknai dengan sunnah? Dan saya yakin teman-teman semua udah sangat dengar isi dari hadis berikut. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Jika seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah shodaqotun jariyah atau amal jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat buat orang lain untuk melakukan kebaikan. Yang ketiga adalah anak soleh
yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ini sangat familiar saya yakin ini ya. Jadi ini adalah terkait dengan hadis riwayat Muslim di mana sedekah yang dimaknai dengan sunnah. Sedekah itu tidak harus berupa harta. Ya, sekali lagi sedekah itu tidak harus berupa harta. Ya. Dalam hadis riwayat Tirmizi, setiap kebaikan adalah sedekah. Dan di antara bentuk kebaikan adalah kamu menjumpai saudaramu dengan wajah yang menyenangkan dan kamu menuangkan air dari embermu ke dalam bejana milik saudaramu. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian dalam hadis riwayat Tirmizi juga disampaikan bahwa senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. Jadi sekali lagi sedekah itu tidak harus berupa harta. Kemudian ada riwayat juga yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi dari Abu Dyar radhiyallahu anhu. Ia berkata, sesungguhnya sebagian dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang kaya lebih banyak mendapat pahala. Mereka mengerjakan sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka juga bersodakoh dengan kelebihan harta mereka. Dan mereka bersodakoh dengan kelebihan harta mereka. Kemudian Nabi SAW berkata, bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu sesuatu untuk bersodakoh? Sesungguhnya, tiap-tiap tasbih adalah sodakoh. Tiap-tiap tahlil adalah sodakoh. Menyuruh kepada kebaikan adalah sodakoh. Mencegah kemungkaran adalah sodakoh. Dan persetubuhan salah seorang di antara kamu dengan istrinya adalah sodakoh. Wahai Rasulullah, apakah jika salah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya yang mendapatkan pahala? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tahukah engkau jika seorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, maka dia berdosa. Demikian juga jika ia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, maka ia mendapatkan pahala. Hadis riwayat Muslim. Oke, teman-teman semua, ya, berbagi harta selanjutnya adalah zakat. Cara bahasa bahwa zakat itu berarti suci, kemudian baik, tumbuh dan berkembang. Namun secara istilah, zakat adalah harta yang dibayarkan oleh orang yang wajib membayarnya, atau kita sebut sebagai muzaki, ya, yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima, yaitu mustahik. Nah, dalam perhitungannya tentunya zakat sudah ditentukan, ya. Dalam Quran surat Al-Baqarah, ya, ayat 43 yang bunyinya, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Di situ juga teman-teman juga bisa melihat tabel perhitungan zakat, ya. Di situ ada jenis zakat, ada zakat penghasilan, ada zakat emas, ada zakat perak, ada zakat pertanian, ada zakat perdagangan, ada zakat investasi, zakat simpanan, zakat perusahaan, dan zakat terkait dengan rikaz atau temuan. Kita ambil contoh misalnya kita seorang pegawai atau seorang employee, di mana kita setiap bulannya ada gajian, ya. Setiap bulan kita ada gajian. Maka kalau kita sebagai seorang pegawai, seharusnya ada zakat yang namanya zakat penghasilan. Di mana zakat penghasilan itu kalau secara nisab, ya, adalah 85 gram emas. Artinya kadar zakatnya itu adalah 2,5%. Waktunya kapan? Waktunya adalah bisa setahun sekali atau saat menerima gajian, ya. Nah, contohnya siapa? Pegawai, misalnya PNS, kemudian pegawai swasta, kemudian profesi itu bisa notaris, ya, bisa dokter, kemudian bisa engineer dan sebagainya, gitu ya. Itu salah satu contoh. Nanti teman-teman silahkan pelajarin lagi.
Nah, ini adalah 8 golongan orang yang berhak menerima zakat ya. Ada fakir. Jadi fakir miskin. Fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta. Jadi sama sekali tidak memiliki harta. Sedangkan miskin adalah orang yang penghasilannya tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Jadi dia bekerja namun tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Kemudian ada rikob, yaitu hamba sahaya atau budak. Kemudian ada gorim. Gorim adalah orang yang memiliki banyak hutang, di mana hutangnya itu bukan buat maksiat, tapi memang untuk menghidupin keluarganya. Dia sampai terjerat hutang, maka kita sebagai umat muslim ada kewajiban untuk membantu meringankan beban hutangnya. Kemudian ada mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Kemudian ada fisabilillah, ya, pejuang di jalan Allah, guru TPA, kemudian guru ngaji, ya, orang-orang yang berjalan di jalan Allah, yang ikut memakmurkan masjid, ya, termasuk marbot dan sebagainya. Itu mereka adalah salah satunya adalah fisabilillah. Kemudian ada Ibnu Sabil, ya, musyafir dan para pelajar perantauan, ya. Kemudian ada amil zakat, ya, panitia penerima dan pengelola dana zakat. Oke guys, kita lanjut berbagi harta yang lain, ya, yaitu infak. Nah, infak itu adalah pembelanjaan harta, baik untuk diri sendiri, keluarga, orang lain, ataupun masyarakat. Di mana, ya, kadang-kadang infak ini juga disalahgunakan, ada juga gitu ya. Jadi, baik untuk hal-hal yang disyariatkan maupun diharamkan, itu juga bisa disebut sebagai infak. Nah, secara hukum syariah itu infak terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah infak sunnah, infak yang diniatkan untuk membantu yang membutuhkan, yaitu seperti infak ke masjid, infak ke fakir miskin gitu ya. Kemudian yang kedua adalah infak wajib. Infak wajib itu adalah menafkahkan harta untuk hal yang wajib, seperti menafkahi keluarga, kemudian membayar nazar, kemudian membayar mas kawin dan lain-lain. Kemudian infak yang ketiga adalah infak haram, yaitu menafkahkan harta kepada hal yang haram, misalnya untuk hal-hal yang sifatnya maksiat gitu ya. Kemudian yang keempat adalah infak mubah, jadi menafkahkan harta untuk hal-hal yang mubah, seperti untuk perniagaan ya. Jadi infak ini memang kategorinya cukup banyak. Namun infak yang berkaitan dengan membelanjakan harta kekayaan untuk kebaikan ya, seperti yang disampaikan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67 yang bunyinya, وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, ya, mereka tidak berlebihan atau tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Ya, Quran surat Al-Furqan ayat 67. Infak adalah salah satu cara juga yang kita bisa gunakan untuk berbagi harta. Ya, jadi perintah berinfak di jalan Allah, ya, itu tentunya juga disampaikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195 yang bunyinya, وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Guys, ada juga infak yang digunakan untuk sesuatu yang haram. Infak yang digunakan untuk sesuatu yang haram itu disebut sebagai nafaqah, ya. Jadi dalam Quran surat Al-Anfal ayat 36 yang bunyinya, Innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah
فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka. Dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan. Guys, untuk kali ini kita sementara bahas sedekah, kemudian zakat, infak, dan hadiah. Untuk yang lain-lain seperti hibah, kemudian wasiat ataupun harta waris, nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Oke, guys, sampai ketemu lagi di konten saya selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salah dari saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.